Shalom, selamat bertemu kembali kepada Bapak Ibu Saudara Jemaat GSKI Taman Sari. Hari ini saya akan berbicara tentang firman Tuhan, di mana Tuhan menghendaki kita mengasihi Dia. Mengasihi Dia dengan apa yang ada dalam diri kita. Kita akan baca Alkitab kita di dalam Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-37. Saya akan bacakan. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Amin. Hari ini kita akan membahas tentang akal budi. Bapak Ibu, kita diselamatkan oleh darah Yesus, bukan saja sekedar kita diperbolehkan masuk ke surga, tetapi Allah lewat Tuhan Yesus Kristus mempunyai rencana yang lebih daripada itu, yaitu untuk membawa semua orang yang percaya masuk di dalam keluarga Bapa. Nah, oleh sebab itu, maka hal yang perlu hari ini kita persoalkan adalah bukan masalah kita itu selamat atau tidak selamat. Maksud saya, kita masuk surga atau masuk neraka. Tapi kekristenan yang dihidupi dengan benar tidak mempersoalkan surga neraka lagi, melainkan orang Kristen mempunyai sebuah proyeksi bahwa dia akan hidup sebagai keluarganya Bapa. Nah, ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa untuk menjadi keluarga dari Bapa yang di surga, peranan penting dari akal budi atau akal logika ini mempunyai tempat yang sangat mendasar. Karena apa, Bapak Ibu? Injil sebenarnya bertautan erat dengan logika, cara kita berpikir. Cara kita berpikir yang dulu duniawi, nah, hendak diubahkan lewat Injil melalui pertolongan Roh Kudus. Inilah kabar baiknya. Pikiran yang sesat, pikiran yang tidak sesuai dengan kehendak Allah, kehendak Bapa, itu akan dikembalikan supaya pikiran itu sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Allah, yaitu lewat kebenaran Injil. Nah, ini peranan penting logika memainkannya di situ. Jadi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tidak heran ada banyak orang menjadi Kristen sekian lama, tetapi pola pikirnya, cara berpikirnya, bagaimana mindsetnya itu tidak berubah. Karena apa? Pola pikirnya yang tidak tersentuh, pola pikirnya yang kurang diolah, atau bahkan orang tersebut menolak untuk berpikir seperti Injil kehendaki. Kita lihat contoh. Tidak menjamin orang rajin ke gereja, rajin ibadah, terus pola pikirnya berubah. Alkitab sendiri mencatat, Bapak Ibu, sampai pada satu titik atau suatu saat Yesus menghardik Petrus. Kita tahu siapa Petrus, siang malam ikut Tuhan. Makan mungkin dibilang bisa sepiring berdua lah ya, bareng-bareng, tidur bareng-bareng. Tapi pada satu saat di Matius pasal yang ke-16 ayat ke-23, Matius 16 ayat yang ke-23, ini sungguh mengejutkan, Bapak Ibu Saudara. Yesus berkata kepada Petrus, demikian firman Tuhan, Matius 16 ayat 23. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyalah iblis,
engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ternyata orang yang selama ini bersama-sama dengan Yesus tidak otomatis mengubah pola pikirnya. Dan kalimat itu yang dilontarkan kepada Yesus untuk Petrus sungguh menyakitkan. Petrus disamakan dengan iblis. Ya, nyala iblis, kata Tuhan Yesus. Kamu tidak memikirkan apa yang dipikirkan Allah, tetapi apa yang dipikirkan manusia. Jadi secara tidak langsung Bapak Ibu, apa yang dipikirkan manusia itu mempunyai kesamaan dengan apa yang dipikirkan oleh iblis. Nah, sejatinya Yesus menebus kita itu untuk mengubah pola ini. Karena Tuhan Yesus mempunyai misi, yaitu mengembalikan orang percaya kepada rancangan awal, supaya manusia segambar serupa dengan Allah. Nah, pola pikir ini memainkan peranan. Pola pikir inilah yang menjadikan tolak ukur atau dasar bagaimana orang itu bisa segambar serupa dengan Allah. Ya, tentunya iman mempunyai peranan penting. Tapi iman tanpa logika untuk mengasihi Tuhan dengan segenap pikiran itu ya konyol. Oleh sebab itu, Jemaat GSKI Taman Sari, mari gunakan cara berpikir kita itu cara berpikir yang Allah kehendaki. Nah, ini butuh waktu Bapak Ibu. Jadi butuh waktu untuk mengubah pola pikir kita yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Ini memerlukan perjuangan yang sangat berat. Karena nilai-nilai yang diturunkan oleh nenek moyang kita, orang tua kita, filosofi-filosofi yang sudah mengakar kuat, sehingga kita harus membongkar fondasi ini, dan itu membutuhkan energi yang cukup banyak. Selain itu juga kita akan berbenturan dengan budaya sosial yang ada di lingkungan kita, sehingga kita dianggap aneh. Tapi itulah tuntutan Injil. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Petrus yang setiap harinya bersama-sama dengan Tuhan Yesus tidak menjamin bahwa logika dia, akal budi dia, atau pemikiran dia itu sama dengan Yesus, sama dengan Tuhan Yesus. Apalagi kita hari ini Bapak Ibu, hari-hari kita bergelut dengan banyak hal yang mungkin sebenarnya bukan kehendak Allah yang harus kita lakukan. Kita bergelut dengan keinginan-keinginan daging kita. Dan akhirnya kita tidak bisa mengubah pikiran kita itu seperti yang Allah kehendaki. Waktu yang digunakan untuk mengubah pikiran itu membutuhkan tenaga energi yang luar biasa Bapak Ibu. Karena kita harus membongkar filosofi-filosofi yang sudah kita hidupi lewat pengajaran nenek moyang, orang tua yang sudah mengakar begitu kuat dan lama. Dan kita akan terbentur ini dengan keadaan sosial budaya kita. Nah, secara de jure kita memang dimiliki oleh Kristus karena kita ditebus oleh darahnya. Tapi dalam keseharian, secara de facto, kita masih memiliki diri kita sendiri. Hari-hari ini apa yang kita hidupi itu bukan kehendak Allah,
jauh dari kehendak Allah. Yang Allah inginkan adalah hidup kita dimiliki oleh Dia, karena kita ditebus dengan darahnya yang mahal. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sampai Rasul Paulus mengkhawatirkan jemaat yang di Korintus dengan masalah pikiran ini. Kita lihat di dalam 2 Korintus pasal 11 ayat yang ketiga. 2 Korintus 11 ayat yang ketiga, saya bacakan. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah yang dikhawatirkan oleh Rasul Paulus, itu yang dikhawatirkan oleh Tuhan. Setelah kita ditebus, ya, setelah kita ditebus oleh darah Yesus, memang secara de jure kita miliknya Kristus. Tapi peranan pikiran kita itu masih terus memberontak dan terus berusaha mengambil alih kehidupan kita yang sudah ditebus. Bagaimana pihak ketiga menguasai pikiran Petrus sehingga Petrus dianggap kerasukan setan, sampai Tuhan Yesus sendiri berbicara keras kepada Petrus, "Enyalah engkau iblis." Nah, Rasul Paulus mengkhawatirkan jemaat di Korintus yang pikirannya sudah tertuju kepada Allah, dan karena kelicikan iblis, maka pikiran jemaat di Korintus bisa dialihkan bukan lagi kepada Kristus. Nah, hari ini Bapak Ibu, di mana hari-hari yang semakin sulit secara ekonomi, secara sosial, apalagi di tengah wabah COVID-19 ini, kita harus benar-benar memperjuangkan pikiran kita untuk tunduk kepada firman Tuhan, sehingga pihak ketiga yaitu iblis tidak mengambil peranan lewat kebiasaan-kebiasaan yang sudah kita lakukan dan membentuk sebuah sifat atau watak yang membentuk karakter kita, seperti kita saat ini jauh berkenan daripada Tuhan. Maksudnya jauh berkenan daripada Tuhan adalah kita belum dimiliki Allah sepenuhnya. Di dalam bahasa Alkitab itu, anak Allah itu bisa dipakai dengan dua kata bahasa Alkitab, yaitu huios, anak yang sah atau putra mahkota, dan notos, anak yang tidak sah. Nah, kebanyakan daripada kita itu masih notos, belum benar-benar dimiliki oleh Tuhan. Nah, inilah gunanya Injil, inilah fungsinya Injil, kabar baiknya di sini. Jadi bukan hal-hal yang Tuhan nyatakan di Alkitab yang kita hari-hari ini sering dengar, Yesus mampu menghentikan badai, Yesus mampu memberikan makan 5.000 orang. Bukan itu yang kita kejar. Ya, memang Tuhan Yesus mampu melakukan itu karena memang itu Tuhan. Kalau Tuhan tidak bisa mengadakan mujizat atau memberi makan 5.000 orang, ya itu bukan Tuhan. Tapi hari ini kita bukan di situ lagi.
Ranah kita sekarang adalah memperkarakan pikiran kita. Karena hari ini kita dituntut bagaimana kita mengasihi Tuhan dengan segenap pikiran kita, akal budi kita. Nah Bapak Ibu, mari coba implementasikan ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Mengasihi dengan pikiran kita, mari kita gunakan pikiran kita ini mengasihi Allah. Ayo kita memikirkan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan, hal-hal yang menyukakan hati Tuhan. Kita bisa berpikir bagaimana kita menolong saudara kita, bagaimana kita mengembangkan pekerjaan Tuhan, dan terlebih yang paling penting adalah kita berpikir bagaimana kita berubah sehingga kita bisa menjadi saksi Kristus. Menjadi saksi Kristus itu bukan hanya sekedar cakap kita membicarakan tentang pribadi Yesus, tapi kita cakap mengenakan, mempraktekkan pribadi Kristus itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah Bapak Ibu, Saudara yang saya kasihi jemaat GSKI Taman Sari, mari kita berjuang untuk ini. Karena hari kita semakin singkat. Jangan sampai kita nanti mendapatkan perkataan Yesus yang sudah disampaikan kepada Petrus, "Nyala engkau iblis." Tapi mari, biarlah suatu saat nanti kita dipanggil oleh Tuhan, ada suatu suara yang menyukakan hati kita. "Sabaslah, hambaku yang baik dan setia, masuklah dalam perjamuan Tuhan." Itulah saat-saat yang kita nantikan, saat-saat yang kita rindukan. Biarlah renungan kali ini sampai di sini. Saya menghimbau kepada semua jemaat GSKI Taman Sari, ayo banyak-banyak luangkan waktu kita, sediakan waktu kita berdoa, membaca Alkitab, dan terus kita bekali diri kita dengan harta yang di surga, yaitu kebenaran yang kita miliki di pikiran dan perasaan kita. Biarlah manusia batiniah kita didapati oleh Tuhan, dan Tuhan pada akhirnya mengenal kita. Amin. Shalom. Tuhan